kami di Komisi 2 sebetulnya melihat revisi Undang-Undang Pemilu ini adalah bagian saja, salah satu bagian dari bagaimana kita terus-menerus ingin melakukan penyempurnaan sistem politik dan demokrasi kita. Kami mencatat ada 8 undang-undang paling tidak ya, yang perlu disempurnakan atau direvisi. Yang pertama adalah, yang kedua yang sekarang sudah kami dalam draft yang baru sudah disatukan menjadi satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Jadi kalau sama ini soal kepemiluan itu di Indonesia terdiri dari 2 rezim. Nah, dalam draft yang sekarang sudah jadi satu, yaitu Undang-Undang Pemilu, rancangan Undang-Undang Pemilu yang terdiri dari pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Nah, kemudian yang ketiga, memang seharusnya dan memang kami sudah mencatat adalah undang-undang partai politik. Bahkan di awal-awal ketika istilah omnibus law itu mengemuka, ya, kami pernah mengusulkan ya seharusnya memang di politik ini juga di omnibus law kan, walaupun sebetulnya omnibus law itu juga jadi metode. Jadi kami pernah mendiskusikan seharusnya undang-undang pemilu ya termasuk juga bicara tentang penyelenggaraannya di sana itu diawali oleh undang-undang partai politik. Dan kalau tidak salah itu di Australia juga undang-undangnya begitu. Jadi satu paket itu antara dibuka dulu dengan undang-undang partai politik, kemudian dilanjutkan dengan undang-undang pemilu. Nah, baru yang keempat adalah undang-undang tentang MD2 sekarang, dulu Susduk, kemudian D-nya 1 udah turun ke undang-undang Pemda, jadi mengatur tentang soal susunan dan kedudukan MPR, RI, DPR RI, dan DPD RI. Nah, kemudian yang kelima adalah undang-undang pemerintahan daerah, undang Pemda. Yang berikutnya adalah ada aspirasi juga berkembang atau gagasan dari teman-teman di Komisi 2 dari kita bahwa ini melihat tidak efektifnya ya peran-peran dan fungsi DPRD di daerah-daerah. Karena memang di dalam sistem pemerintahan kita sekarang ini lebih cenderung dia adalah bagian dari pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu ada juga yang mengusulkan dan kita nanti coba kaji lagi secara mendalam apakah perlu ada undang-undang tentang DPRD. Kemudian yang ketujuh adalah undang-undang tentang pemerintahan desa. Kemudian yang terakhir adalah undang-undang tentang hubungan keuangan pusat daerah. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh moderator tentu habis ini sebetulnya, dan nanti juga dalam pembicaraan di DPR kita akan lihat apakah memang bisa sekaligus undang-undang partai politik itu kita ikut sertakan sekaligus dalam pembahasan undang-undang pemilu atau sesudahnya. Dan informasi sebetulnya pemerintah sudah punya draft ya, sudah punya draft tentang undang-undang partai politik. Dan jadi ini sebetulnya suaranya hampir sama karena sudah lama sekali ya undang-undang ini tidak pernah direview, tidak pernah diupdate, terakhir tahun 85, jadi memang sudah pantas kita juga mengatur kembali tentang regulasi soal partai politik. Nah, kembali kepada soal tema kita, sebetulnya memang kalau lihat dari peristiwa-peristiwa yang kita alami semakin ke sini ya, di mana sangat terlihat sebetulnya antara penyelenggara pemilu yang di dalam undang-undang itu kan sekarang kita terdiri dari 3 institusi atau lembaga yang sebetulnya disebutkan satu kesatuan, gitu. Tetapi pada faktanya satu kemana, gitu. Dan bahkan bukan hanya satu kemana, tapi saling tabrakan. Nah, yang lebih memprihatinkan kita adalah justru ada semacam muncul ego institusi di antara satu lembaga penyelenggaraan kita. Nah, ini yang saya kira juga salah satu problem. Yang pertama, kita dulu
sebelum kita masuk terhadap soal fungsi dan tugasnya, tapi kelihatan semacam ada ego atau bahkan arogansi antar institusi di antara tiga lembaga penyelenggara pemilu ini. Nah, yang paling kasat mata kita lihat adalah terakhir kemarin pemberhentian Ketua KPU RI yang itu mengejutkan kita semua. Nggak ada angin, nggak ada hujan, kita baru menyelesaikan pekerjaan yang sangat besar dan beresiko tinggi ya, pelaksanaan pilkada serentak 2020. Ya. Kita menjaganya betul-betul supaya bagaimana supaya pilkada ini bisa berjalan dengan baik, artinya agenda demokrasi kita tidak terganggu, tetapi juga protokol-protokol kesehatan yang kita harus jalankan selama pandemi ini juga bisa kita terapkan. Alhamdulillah sejauh ini kita bisa nilai cukup baik, tapi tiba-tiba ya ada peristiwa yang tidak ada hubungannya dengan soal kepemiluan. Ini soal mengantar gitu. Soal surat, keluar surat atau tidak surat, kemudian putuskanlah ketua KPU itu diberhentikan sebagai ketua. Nah, sama kemudian reaksi yang ditimbulkan oleh KPU pun reaksi yang menurut saya berlebihan juga. Ya. Tidak ada komunikasi dengan pihak di luar mereka berdua gitu ya. Bahkan pendekatannya pendekatan ormas, menggalang kekuatan dukungan dari KPU daerah, kemudian mau melakukan perlawanan. Jadi ini muncul dan itu terlihat kemarin. Selama 1 tahun ini kami rapat kerja, belum pernah ada seperti kemarin anggota atau pimpinan KPP dan KPU yang lengkap hadir gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa mereka sama-sama seperti punya kekuatan. Nah ini sebetulnya secara secara pandangan publik tidak baik, di mana seharusnya memang antar lembaga penyelenggara ini terbangun sinergi, gitu ya, koordinasi yang baik, saling mendukung, gitu. Tapi ini menunjukkan masing-masing arogansi dan punya kekuatan sendiri-sendiri. Gitu. Nah, ini saya kira juga perlu nanti menjadi catatan kita untuk di dalam pengaturan lembaga penyelenggaraan pemilu kita. Yang kedua, masalahnya adalah bisa jadi masalah-masalah termasuk yang tadi saya sebutkan masalah pertama itu adalah tentang pengisian ya, personil atau orang-orang yang memang the right man on the right place gitu ya. Dan ini nanti ada kaitannya dengan soal rekrutmennya. Apakah memang selama ini sistem atau pola rekrutmen kita terhadap pengisian 3 institusi itu sudah cukup baik. Ya. Nah, mungkin salah satu yang juga menjadi penyebabnya adalah masalah-masalah yang timbul itu karena memang tidak tepat. Misalnya, ya, saya berkali-kali dan saya juga protes sama teman-teman DKPP bahwa pengisian teman-teman di DKPP itu kan adalah ya saya kira ini fakta yang nggak bisa kita hindari ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang juga pernah berkompetisi dengan kawan-kawannya yang ada di KPU dan Bawaslu sekarang gitu. Yang mudah-mudahan saya selalu mengatakan ini tetap salah, tetapi faktanya menunjukkan sepertinya kasus-kasus yang muncul dari persaingan antara 2 atau 3 institusi penyelenggara ini bisa jadi juga ada dilatar belakangi dengan persoalan-persoalan itu. Nah, oleh karena itu misalnya kalaupun ya kita ingin tetap menjaga eksistensi ada satu lembaga yang menjaga soal moral dan etik penyelenggara pemilu, mungkin kita harus isi dengan orang-orang yang katakanlah punya reputasi yang cukup baik dan tinggi ya soal menjaga moral dan etik. Orang-orang yang mungkin tidak lagi punya kepentingan
atau ya vested interest yang lebih tinggi ya di orang yang betul-betul memang ingin melihat penyelenggaraan atau dan termasuk penyelenggara pemilunya orang-orang yang betul-betul punya integritas, punya bisa menjaga moral dan etiknya. Nah, yang berikutnya juga soal tetap masalah soal penempatan atau pengisian orang-orang ini. Nah, faktanya juga selama ini masih banyak juga ya, para penyelenggara ini yang juga bukan hanya terjebak masalah etik, tapi juga masih bisa terjebak dalam masalah hukum. Nah, ini kan juga saya kira juga kembali kepada masalah sistem atau pola rekrutmen kita. Bagaimana di proses seleksinya itu betul-betul bisa menghasilkan para penyelenggara-penyelenggara yang bukan punya kemampuan dan expert atau keahlian di dalam soal-soal kepemiluan, tetapi juga orang-orang yang punya integritas, ya. Orang-orang yang imparsial, orang-orang yang bisa menjaga kewibawaan demokrasi kita yang dimana mereka mengerjakannya hampir setiap hari ya, day to day pekerjaan mereka itu. Nah, jadi nah ini saya kira juga nanti akan berpengaruh terhadap pemahaman. Jadi kita juga melihat faktor yang ketiga ya. Ini juga nanti akan yang ketiga adalah soal kualitas. Mungkin selama ini fokus kita pada soal rekrutmen ini pada level-level tertentu, terutama di pusat saja. Gitu. Tetapi kalau kita lihat ke bawah, ya, itu banyak sekali problem pemahaman bahkan soal pemahaman dasar kepemiluan yang itu belum tentu sama merata dimiliki oleh penyelenggara baik itu KPU maupun Bawaslu di tingkat paling bawah, di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Dan ini akhirnya juga lama-kelamaan saking banyaknya jadi masif dan bisa menimbulkan masalah yang juga menumpuk sampai dibawa-bawa ke soal di tingkat pusat. Salah satu contoh misalnya ya kemarin sejak awal KPU ini kan mendorong baik sebetulnya ya niatnya ya bagaimana supaya di dalam proses kontestasi politik terutama pilkada itu mantan-mantan narapidana korupsi itu tidak terlibat. Itu sudah disuarakan sejak awal. Tetapi semuanya kan kembali kepada aturan-aturan yang berlaku, bukan hanya aturan soal kepemiluan yang dibuat oleh KPU, tapi juga berkaitan dengan undang-undang yang lain. Nah, tetapi karena memang keinginan yang kuat, kadang-kadang penafsiran terhadap undang-undang yang berkaitan dengan itu ya ditafsirkan sendiri. Dan ini akhirnya jadi bias ke bawah. Dan ini bisa kelihatan. Jadi kemarin kami mencatat ada 5 sebetulnya di daerah yang itu bermasalah seperti ini. Dan yang lebih membuat lagi tambah bingung itu dan menjadi masalah dalam 4 daerah kemudian dari awal tidak meloloskan dan kemudian Bawaslu mempunyai pandangan berbeda ya terhadap undang-undang yang mereka pahami meloloskan. Ada 1 daerah yang itu diloloskan KPU dari awal yang kemudian dipersoalkan ya, di DKPP pada saat sudah mau pencalonan. Nah ini kan jadi panjang urusannya karena waktu 1 daerah itu akhirnya ditunda pelaksanaan pilkadanya dan sudah terjadi hampir konflik horizontal di sana, ya, bakar-bakaran dan macam-macam gitu. Nah ini kan soal pemahaman yang nggak tahu apa pemahaman atau misalnya juga bisa ikut main politik juga, bisa juga gitu. Ini kan jadi persoalan personal jadinya yang akhirnya berakibat cukup fatal menurut saya. Dan sampai sekarang ini juga menjadi isu terus-menerus di Komisi 2. Nah, jadi yang terakhir jadi dari pengalaman-pengalaman itu kita juga bisa menilai sebetulnya ketika diberi kewenangan ya, penyelenggara baik itu KPU dan
Bawaslu membuat peraturan sendiri terhadap apa yang mereka kerjakan sendiri juga bisa menimbulkan masalah pada akhirnya. Saya kadang-kadang juga berpikir agak lucu Pak juga. Husni gimana Pembuat peraturan ya melaksanakan aturannya sendiri, ya tentu berdasarkan pemahaman terhadap apa yang dia buat aturan itu. Harusnya kan yang membuat undang-undang dengan wasit dengan pelaksana itu mungkin harusnya berbeda, gitu ya, supaya tidak ada konflik of interest. Gitu. Nah, cuma nanti mungkin ya dibantu juga oleh kawan-kawan, kita perlu pikirkan mana peraturan-peraturan yang sensitif, yang strategis gitu ya, yang memang itu dimasukkan di undang-undang saja, ya. Tidak dikasih kepada peraturan yang dibuat oleh penyelenggara yang pada akhirnya itu membuat mereka juga memberikan kesempatan untuk menafsirkan sendiri dan merasa mereka punya aturan. Nah, ini yang beberapa catatan penting nanti untuk kita bagaimana membahas. Tapi intinya kesimpulan saya adalah bahwa di dalam undang-undang ini, dalam pembahasan undang pemilu ini, saya kira kita juga harus punya perhatian khusus terhadap masalah penyelenggara pemilu. Ya. Mungkin dari awal kita harus melakukan kajian terhadap desainnya, ya. Apakah memang dengan 3 lembaga penyelenggara ini itu bisa lebih efektif atau lebih bisa terlaksana dengan baik masalah-masalah atau agenda-agenda pemilu ke depan, atau ada desain lain, ada format lain. Misalnya soal pengawasan. Dalam beberapa diskusi ada yang mengatakan kalau misalnya tadi kaitan dengan partai politik. Kalau masalah saksi-saksi di TPS, kemudian itu memang diserahkan ke partai politik, ya, dan kemudian sebagai tanggung jawabnya misalnya apabila partai politik dibiayai oleh negara dengan cukup signifikan gitu. Mungkin itu pengawasan antara sesama partai politik itu mungkin lebih efektif, karena sesama pemain gitu ya, nggak mungkin pasti kalau ada kelihatan curang dikit pasti ribut lah satu sama yang lain kan, kira-kira gitu. Nah, kalau memang seperti itu kan berarti agak mengurangi tugas fungsi pokok dari Bawaslu. Nah, kalau sengketa misalnya, siapa yang menyelesaikannya? Apakah memang perlu kita kembali menghidupkan gagasan peradilan pemilu misalnya? Ya. Nah, tentu kemarin sebetulnya ini kalau saya pelajarin, ya kalau dari konteks politik partai politik dan DPR sebetulnya hampir sama pandangannya. Tetapi yang menjadi benturan adalah soal aspek politik hukumnya, ya. Ada institusi-institusi hukum kita yang ya bukan mempertanyakan atau menolak lah, katakanlah misalnya masih ingin mencari tempatnya di mana sebetulnya peradilan pemilu ini kaitan dengan soal institusi hukum yang ada di Indonesia. Nah, jadi saya kira beberapa hal itulah nanti yang mungkin perlu kita diskusikan lebih lanjut. Jadi saya memberikan apresiasi dan terima kasih bahwa hari ini LHKP PP Muhammadiyah mengambil tema tentang soal lembaga penyelenggara pemilu yang saya kira ini juga penting. Jadi karena ya kalau lembaga penyelenggara pemilunya sudah punya masalah, akhirnya itu pasti terkait dengan soal kredibilitasnya, ya maka kalau kredibilitasnya terganggu, masyarakat juga tidak percaya, ya lama-lama masyarakat juga tidak terpercaya terhadap demokrasi, terhadap politik, ya ini juga akan menimbulkan bahaya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf mungkin setelah ini saya tadi kabur, nih mau masuk lagi. Tapi saya dari awal tadi udah buka dan
saya minta sama kawan-kawan staf saya untuk direkam ya apa yang semua ini, dan itu pasti akan menjadi masukan yang bermanfaat dan baik buat kami di Komisi 2, terutama dalam melaksanakan penyempurnaan undang-undang pemilu yang akan datang.